Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera. Jangan lupa teman-teman untuk santai-santai hari ini. Oke gaspol bab 51-52. CEO dingin dan gadis malang. Setelah selesai melakukan pemeriksaan di rumah sakit, kini keduanya kembali pulang menuju kediaman utama Alatas, untuk mengabarkan berita gembira ini pada seluruh penghuni mansion. Sayang, jika kamu mau sesuatu katakan saja, jika aku sanggup aku akan mengabulkannya, ujar Sean yang menatap sekilas sang istri. Beneran mas? Tanya Anaya dengan antusias. Lihat tentu saja, jawab Sean mengelus perut rata sang istri dengan tangan kirinya. Kalau begitu aku mau makan rujak mangga muda mas, jawab Anaya. Rujak mangga? Tanya Sean melongo karena baru saja ia mengatakan akan mengabulkan permintaan sang istri, malah Anaya langsung menagihnya. Lia. Tapi mangga ya langsung dari pohonnya mas, jawab Anaya membuat Sean meneguk ludahnya. Kemana ia harus mencari mangga muda sekarang? Kamu gak mau ya mas, ujar Anaya dengan raut wajah sendu. Lia mau kok sayang? Aku lagi berpikir di mana kita bisa menemukan mangga muda dari pohonnya langsung, jawab Sean. Tiba-tiba saja ia teringat sahabatnya Morgan, memiliki kebun mangga di kota sebelah. Tapi itu sangat jauh. Sayang. Morgan ada si pohon mangga tapi lokasinya sangat jauh, ujar Sean. Di mana mas, tanya Anaya. Di kota sebelah, jawab Sean. Yah, jauh mas. Kita ke rumah Riko aja mas, kalau gak salah di depan rumahnya ada pohon mangga, ujar Anaya. Apa? Riko mantan kamu itu? Tanya Sean. Gak. Mending ke kota sebelah saja, ujar Sean, yang benar saja ia harus datang ke rumah mantan kekasih istrinya itu, untuk meminta mangga muda. Tapi jauh mas. Kandungan aku masih lemah dan gak bisa melakukan perjalanan jauh, jawab Anaya membuat pria yang berstatus suaminya itu menghela nafas panjang. Tak tahukah Anaya jika Sean tak ingin Anaya kembali bertemu dengan Riko? Naya. Ya udah kalau kamu gak mau, kesal Anaya memalingkan wajahnya ke arah jendela mobil. Sean mengatur nafasnya yang memburu menahan rasa cemburu yang menguasainya. Kamu pintar sekali nak, bikin papa pusing menghadapi permintaanmu, batin Sean. Ya udah, di mana alamat rumah mantan kamu itu, ujar Sean menekankan kata mantan pada kalimatnya. Kamu ikhlas gak sih mas? Ujar Anaya dengan tatapan berkaca-kaca. Sean yang melihat sang istri akan menangis merasa bersalah dengan ucapannya. Ikhlas kok sayang, jawab Sean mengusap lembut pipi sang istri. Sekarang kamu tunjukkan di makan alamat rumah Riko itu, timpal Sean. Lurus aja, nanti rumahnya di pinggir jalan kok, jawab Anaya. Baiklah tapi jangan cemberut gitu, nanti anak kita ikutan cemberut loh, ujar Sean mengsatu punggung tangan sang istri lembut. Mana ada mas, orang dia masih kecil, jawab Anaya. Lia. Tapi jangan cemberut lagi dong, kalau senyuman kamu gak ada kayak ada yang kurang sayang, ujar Sean membuat Anaya tersenyum tipis mendengar ucapan sang suami. Gitu dong. Kan kamu kelihatan semakin cantik, goda Sean. Blus. Seketika kedua pipi Anaya merona mendengar pujian sang suami. Wajahnya terasa panas, ia memalingkan wajahnya ke arah lain, agar Sean tak melihat pipinya bak kepiting rebus menahan rasa malunya. Sean terkekeh melihat sang istri merona seperti itu. Berhenti mas, ujar Anaya membuat Sean langsung menghentikan laju kendaraannya. Ini rumahnya mas, tunjuk Anaya pada sebuah rumah yang sangat mewah, dan benar saja di sana tampak ada pohon mangga. Sean kembali melajukan kendaraannya untuk memasuki pekarangan rumah mewah itu.
Keduanya turun dan melihat sekeliling yang tampak sepi. "Kamu yakin ini rumahnya sayang?" tanya Sean sedikit ragu karena rumah itu seperti telah lama tinggal. "Lia Mas. Benar kok. Aku beberapa kali kesini diajak Riko," jawab Anaya yang tanpa ia sadari Sean sedikit kesal dengan jawaban sang istri. "Tapi ini kayaknya kosong sayang," ujar Sean menekan rasa cemburunya. Lia tahu hati Anaya sudah untuknya sepenuhnya. Jadi tak perlu lagi takut jika Anaya kembali tergoda oleh Riko. "Lia iya Mas. Tapi mangga ya ada Mas," tunjuk Anaya pada pohon mangga di depan ia berdiri. "Ya. Gimana cara mintanya sayang kalau pemiliknya gak ada," jawab Sean. Tak lama seorang penjaga keluar dari belakang rumah. Tampak seorang pria tua berjalan ke arah mereka. "Ada yang bisa dibantu?" tanya pria itu dari belakang membuat Anaya dan Sean terlonjak kaget. Anaya dan Sean menoleh pada pria tua itu yang tampak menatap keduanya penuh tanda tanya. "Oh gini Pak. Benar ini rumahnya Riko?" tanya Anaya sopan sedangkan Sean berwajah datar dan dingin. "Benar kalian berdua siapanya nak Riko?" tanya pria tua itu lagi. "Saya temannya Riko Pak dan ini suami saya," jawab Anaya. "Oh. Tapi nak Riko dan keluarga sudah pindah kelas 1 bulan yang lalu," jawab pria itu lagi. "Hah? Pindah?" gumam Anaya. "Lia. Ada sesuatu masalah yang mengharuskan mereka pindah," jawab pria tua itu. "Oh kalau begitu, boleh. Kami permisi dulu Pak. Terima kasih informasinya," selesai menarik lengan sang istri menuju mobilnya. "Mas aku mau. Di rumah teman Sina ada pohon mangga Anaya, kita boleh mengambilnya ke sana sekarang," ujar Sean membukakan pintu mobil untuk sang istri. "Kok kamu baru bilang Mas?" sungut Anaya. "Sina baru saja mengirimkan pesan padaku Anaya," jawab Sean yang gemas dengan sang istri. Keduanya meninggalkan pekarangan rumah Riko menuju rumah teman Sina yang tak jauh dari sana. Anaya memilih diam dan tak bersuara karena kesal dengan sang suami. Padahal mereka tinggal meminta lalu mengambil buahnya. Sekarang malah pergi menuju tempat lain. "Sayang. Jangan ngambek dong bentar lagi kita sampai," bujuk Sean. "Tahu ah." Kesal Anaya. Sean menghembuskan nafas berat. Emosi Bumil memang susah ditebak. "Nay. Tadi sang pemilik gak ada di rumah, mana mungkin kita ngambil tanpa izin sama pemiliknya," jelas Sean. "Tapi kita bisa minta sama bapak tua tadi kan Mas," jawab Anaya. Ia sudah terlanjur ngiler melihat buah mangga muda, yang ada di depan rumah Riko tadi. "Yang punya kan bukan bapak itu," ujar Sean. "Ya udah," ketus Anaya. Sean menggeleng pelan dan bersabar menghadapi ibu hamil yang satu ini. Lah memilih diam daripada salah terus jika berbicara terus. Setibanya di depan rumah teman Sina mereka sudah ditunggu oleh Sina dan temannya itu. Saat Anaya dan Sean turun dari mobil Sina langsung memeluk kakak iparnya itu. "Selamat ya kak," ujar Sina saat mengurai P3 lukanya. "Ya Sina," jawab Anaya. "Aduh. Gak ngangka udah mau jadi aunty saja akunya," ujar Sina mengusap perut rata Anaya. "Sehat-sehat ya keponakan aunty," bisik Sina di depan perut Anaya. "Udah Sina mana pohon mangganya," ujar Sean. "Ada di belakang kak," jawab teman Sina. "Ayo kak kita ke belakang. Pohon mangganya unik gak terlalu tinggi tapi berbuah lebat, ya gak Anggi?" ujar Sina pada temannya itu dan diangguki oleh gadis itu. "Lia. Itu pohon mangganya," tunjuk Anggi setelah sampai di belakang. Mereka lewat samping rumah Anggi jadi gak perlu masuk rumah dulu. Benar saja pohon mangga itu begitu rendah bisa dipetik tanpa harus pakai tangga.
Anaya tampak antusias melihatnya. Kedua matanya berbinar melihat mangga muda yang membuatnya begitu ngiler. Bab 52. Setelah memetik mangga yang begitu banyak, keduanya pulang ke mansion untuk segera merujak mangga muda itu. Sean geleng-geleng tak percaya melihat kelakuan sang istri. Untung pohon mangganya tidak tinggi memudahkannya untuk memetiknya. Saat di tengah perjalanan Anaya tertidur, wanita hamil muda itu tampak sudah pulas. Sean menurunkan kursi tempat duduk Anaya agar sang istri tidur dengan nyaman. Pria itu menggenggam lembut tangan sang istri. Lah sungguh-sungguh bahagia dengan kehamilan istrinya itu. Sesampainya di mansion, Sean langsung turun dan menggendong sang istri, menuju kamar mereka dan meminta pelayan untuk mengambil mangga muda yang ada di bagasi mobil. Pelayan itu mengerutkan keningnya, kenapa tuan muda mereka membawa pulang mangga muda. Tanpa pikir panjang pelayan itu membawanya menuju dapur. Sean meletakkan tubuh Anaya dengan hati-hati di atas tempat tidur. Tak hanya Anaya yang digendong, namun juga anaknya yang ada di perut sang istri yang harus ia jaga juga sekarang. Sean menyelimuti sang istri lalu melangkah menuju kamar mandi karena tubuhnya terasa begitu lengket. Anaya membuka pelan matanya, ia menyadari kalau dia sudah di kamar sekarang. Wanita itu tersenyum lalu mengelus perut ratanya. Ia tak menyangka jika sebentar lagi akan ada seorang anak kecil, yang memanggilnya dengan sebutan mama. Anaya mengedarkan pandangannya ke seluruhan ruangan mencari sosok suaminya. Namun tak ia temukan, bibirnya kembali manyun saat tahu sang suami meninggalkannya. Wanita itu turun dari tempat tidur menuju lantai 2. Ia teringat akan mangga mudanya. Sesampainya di bawah, Anaya langsung menuju mobil untuk mengambil mangganya. Tiba-tiba pelayan menghadang langkahnya. "Maaf Nona, Anda mau kemana?" tanya pelayan itu ramah. "Mau ke mobil Mas Sean ambil mangga Bi," jawab Anaya. "Oh, mangga mudanya sudah ada di dapur Nona," jawab pelayan itu. "Baiklah. Makasih Bi," ucap Anaya melangkah menuju dapur. Anaya segera mengambil pisau untuk mengupas mangga itu, namun pelayan tadi mengikutinya dan melarang Anaya untuk melakukannya. "Nona, apa yang sedang Anda lakukan?" tanya pelayan itu kaget saat Anaya mengambil pisau, dan langsung mengulas mangga muda itu. "Ini. Biar Bibi saja, silahkan Nona menunggu," ucap pelayan itu merebut pisau di tangan Anaya. "Tapi Bi, aku mau ngerujak," jawab Anaya. "Biar Bibi buatkan," ujar pelayan itu. "Ada apa ini Helena?" tanya kakek alatas yang melihat keributan di dapur. "Maaf Tuan Besar, Nona muda ingin membuat rujak dan saya berusaha untuk membuatkan," jawab pelayan yang bernama Helena itu. "Rujak?" beo kakek alatas. Anaya mengangguk cepat namun matanya melihat sang bibi mengupas mangga itu. "Bi, aku mau sedikit pedas," ujar Anaya saat bibi memberikan satu cabai saja pada bumbu rujak itu. "Tapi Nona Anda." "Turuti saja Bi, istriku tengah mengidam," ujar. Sean tiba-tiba datang. Kakek alatas menyunggingkan senyumannya mendengar ucapan sang cucu. "Apa itu artinya sebentar lagi kakek akan jadi kakek buyut?" tanya kakek alatas dengan wajah yang sungguh bahagia. "Ya Kek. Istriku sedang mengandung," jawab Sean memeluk tubuh sang istri dari belakang. "Alhamdulillah, selamat Anaya," ucap kakek mengelus bahu Anaya lembut. "Lia Kek." Kakek alatas segera meminta kepala pelayan untuk mengumpulkan semua orang yang ada di mansion itu. Ia akan mengumumkan kabar gembira ini pada seluruh penghuni mansion. Tak lupa ia menelpon sang anak, papa dari Sean, untuk mengabarkan jika sang cucu menantunya telah hamil. Semua orang telah berkumpul termasuk pelayan, penjaga rumah dan para bodyguard.
Sedangkan Anaya dan Sean hanya melihat saja karena Anaya sedang menikmati rujaknya. Baiklah, hari ini saya ingin menyampaikan jika Anaya, cucu menantuku, tengah mengandung penerus keluarga Alatas. Saya harap kalian bisa menjaganya dengan baik selama berada di sini. Dan satu lagi, bulan ini saya akan memberikan bonus pada kalian karena saya sedang berbahagia, ucap kakek Alatas lantang. Anaya dan Sean saling tatap lalu tersenyum mendengar ucapan sang kakek. Kepala pelayan mengucap selamat pada Anaya mewakili para pelayan lainnya. Mas, apakah kekek tidak berlebihan, bisik Anaya. Biar saja sayang, itu takkan membuat kakek jatuh miskin, balas Sean. Anaya menghabiskan rujaknya, ditemani oleh Sean yang meringis melihat istrinya memakan buah yang ia yakini sangat asam itu. Udah ya sayang, nanti perut kamu sakit karena rasa pedasnya, bujuk Sean. Tapi mas, ini enak banget, rengek Anaya dengan nada manjanya. Kamu sudah hampir menghabiskannya sayang, ujar Sean lembut. Tapi, udah ya sayang. Ngidam ya ngidam, kalau kayak gini mah doyan, ujar Sean gemas mengsatu pucuk hidung istrinya itu. Lia mas. Jawab Anaya menyingkirkan rujak itu dari hadapannya lalu meminum air putih yang disodorkan oleh Sean padanya. Tak lama suara heboh terdengar dari ruang utama mansion itu. Siapa lagi kalau bukan Nyonya Anita pelakunya. Dia tak sabar ingin menemui menantunya itu dan memeluknya. Ya, saat kakek Alatas menelponnya tadi, Nyonya Anita dan sang suami sudah dalam perjalanan pulang dan hampir sampai. Anaya! Teriak Nyonya Anita saat melihat menantunya itu tengah duduk di ruang keluarga ditemani putra. Mama! Nyonya Anita segera memtigaluk menantunya, saat Sean memberikan ruang untuk mamanya memtigaluk istrinya itu. Mertuanya itu memberi ucapan selamat dan wejangan apa yang boleh dilakukan dan tidak saat sedang hamil. Sean dan sang papa melenggang melihat kelakuan dua wanita di hadapan mereka, yang seperti tak bertemu bertahun-tahun lamanya. Mamamu tadi begitu antusias saat mendengar kehamilan istrimu, Sean bahkan meminta papa untuk ngebut, keke Papa Ferdian melihat istrinya itu tak melepaskan pelukannya dari Anaya. Tak hanya mama, bahkan kakek telah mengumumkan kehamilan istriku di mansion ini, dan memberikan bonus pada seluruh pelayan yang ada di rumah ini, ujar Sean. Sekarang di mana kakekmu itu? Tanya Papa Ferdian. Lagi menelpon kerabat kita yang lainnya Pak mengabarkan berita gembira ini, jawab Sean yang masih mengawasi sang istri. Kakekmu memang seperti itu, ujar Papa Ferdian menghela nafas panjang. Kamu kalau ingin sesuatu jangan dipendam sayang, sebutin aja. Anak mama akan mengabulkan semua permintaan kamu, ujar Nyonya Anita. Lia ma, jawab Anaya. Sean jaga menantu dan calon cucu mama baik-baik, ujar Nyonya Anita pada putranya itu. Tentu saja, jawab Sean dengan wajah datarnya. Kurangi sifat dinginmu pada semua orang, mulai sekarang Sean, kalau tak ingin anakmu juga memiliki sifat yang sama, ujar Nyonya Anita yang kesal dengan sifat dingin sang anak. Aku begini adanya ma, jawab Sean. Cek. Dengan Anaya saja kamu bucin akut, jika dengan kami kamu dingin mengalahkan kutub utara, ujar Nyonya Anita. Anaya terkekeh geli melihat suaminya diomeli oleh sang mertua. Anaya akui apa yang dikatakan oleh mertuanya benar adanya. Sean akan mencair jika berdua dengannya, bahkan sangat M3 sum. Puas ketawain aku, ham. Ucap Sean menghampiri sang istri. Ya, jawab Anaya tersenyum tipis. Kamu akan dihukum Anaya, bisik Sean mengerlingkan nakal. Dek, Anaya tahu maksud kerlingan suaminya itu. Jantungnya berdebar keras. Mati aku malam ini.
Gumam Anaya dengan wajah tegangnya. Sedangkan Sean tersenyum penuh kemenangan melihat raut rahang sang istri.